hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang surga. Kalau hari Senin yang lalu kita sudah membahas bahwa jalan menuju surga itu begitu berat, begitu berliku, begitu banyak godaan. Kita akan lanjutkan kepada pembahasan tipe manusia yang bagaimanakah yang paling banyak menghuni surga. Yang paling banyak menghuni surga adalah orang-orang yang ketika di dunianya itu berstatus sosial rendah. Mereka orang-orang lemah, para du'afa, para fuqara dan para masakin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Hal itu umumnya disebabkan karena mereka itu lebih sibuk dengan urusan mereka dengan Allah, dengan urusan akhirat. Tidak memiliki kesibukan yang terlalu banyak dalam kehidupan di dunia. Harta mereka hanya sedikit, terbatas, bahkan minim. Sehingga tidak banyak yang harus diurus. Tidak harus mengurus usaha. Tidak harus mengurus ladang, sawah, tanah, ataupun bisnis-bisnis yang lain. Untuk urusan dunia, mereka cukup untuk makan keseharian mereka. Sisanya untuk ibadah, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka tak heran bila penduduk surga yang paling banyak adalah fuqara dan masakin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Harithah bin Wahab radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Qalu bala. Qal kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian para ahli surga. Siapa para ahli surga itu? Maka para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Lalu beliau menyatakan setiap orang yang lemah dan dianggap lemah, dianggap secara ekonomi lemah, secara sosial rendah, secara politis tidak memiliki peran. Karena itulah maka waktunya fokus untuk diri, keluarga dalam beribadah kepada Allah. Adapun orang kaya sibuk dengan urusan kekayaannya. Orang umpamanya yang berstatus sosial tinggi sibuk dengan urusan sosialnya. Para politikus sibuk dengan urusan politiknya. Itu semua urusan dunia. Tidak hanya menyita waktu, tapi juga menyita pikiran, perasaan. Terus otomatis kadar waktu, kadar pikiran, perasaan untuk ibadahnya tersedot oleh urusan duniawi. Dalam ibadahnya terbawa-bawa, urusan ekonomi masuk dalam pikirannya di dalam sholatnya, urusan politiknya, urusan sosialnya, dan seterusnya. Sehingga kualitas ibadahnya jauh berkurang. Kuantitasnya juga demikian. Adapun orang fuqara dan masakin
Tak ada yang harus diurus dari urusan ekonominya kecuali hanya sedikit. Tak ada yang harus diurus dari urusan sosialnya ataupun politiknya. Dia hanya menunjukkan kemuliaan akhlak di bidang sosial semata-mata. Lebih fokus untuk ibadah. Maka kullu dha'ifin mutadha'if. Semua yang lemah dan dianggap lemah, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Seandainya orang itu bersumpah atas nama Allah, niscaya sumpahnya itu akan terlaksana. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis tersebut di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi, wa ma'nahu yastad'ifuhu an-nas wa yahtaqirunahu wa yatajabbaruna alaih li dha'fi halihi fid dunya wal muradu anna aghlaba ahlil jannah haula. Kata Imam An-Nawawi, maksud hadis ini adalah semua orang yang dianggap lemah oleh manusia, dihinakan, dikuasai, diatur karena kelemahan kondisi mereka dalam kehidupan di dunia. Maksud dari hadis ini bahwa kebanyakan ahli surga terdiri dari kalangan mereka. Orang-orang yang lemah, orang-orang fuqara dan masakin. Selain mereka fokus ibadah, dosa-dosa mereka juga seringkali tergugurkan oleh penderitaan dan kesulitan yang mereka alami. Kesulitan ekonomi menyebabkan mereka sering lapar, sering lemas, sering haus. Dan itu menggugurkan dosanya. Status sosial mereka yang rendah menyebabkan mereka sering dicaci, sering dihina, sering direndahkan. Dan itu pun menggugurkan dosa-dosa mereka. Kelemahan mereka menyebabkan mereka menjadi sasaran empuk bagi kezaliman para penguasa. Kezaliman orang-orang yang kaya, ya, hanya diperas tenaganya dengan sedikit upah yang tak seberapa. Oleh karena itulah, maka dosa-dosa mereka pun berguguran. Baik karena penderitaan fisik ataupun karena penderitaan psikis berupa penghinaan dan bulian orang kepada mereka. Dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, juga dalam Musnad Ahmad, sebuah hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Qumtu ala babil jannah, fakana 'amatu man dakhalaha al-masakin. Wa ashabul jiddi mahbusuna ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ila nar wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an-nisa." Kata Nabi SAW, aku berdiri di pintu surga, melayat atau menengok, melihat ke dalam surga. Maka umumnya orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Adapun para pemilik kekayaan, mereka tertahan oleh hisab yang amat sangat ketat dan detil. Semakin banyak kekayaannya, semakin lama hisabnya. Makanya sebenarnya kekayaan yang membuat kita senang dengan kesenangan semua di dunia itu beban di alam kubur, di akhirat nanti. Sebab harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Tak ada yang mengenakan dari harta di alam kubur sampai hari kiamat. Hanya sedikit dan sebentar mengenakan kita di alam dunia. Itu pun hanya sekedar kebanggaan, tak ternikmati setiap saat. Apakah orang-orang yang memiliki uang miliaran, setiap saat uang miliaran itu ternikmati? Enggak, umumnya miliaran itu tersimpan saja di bank. Yang dinikmati apa? Yang dinikmati hanya sekedar yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai.
Tidak selamanya semua kekayaannya itu dipakai. Apakah mobilnya yang super mewah dengan harga MM-an gitu, yang suaranya tidak terdengar saking mewahnya, apakah setiap saat dia pakai kemana-mana? Enggak. Paling jam-jaman dari 24 jam. Kasurnya yang super empuk, seperti berbaring di awan. Di awan mengagebros merenya. Saking empuknya, apakah setiap saat dia berbaring tidur di sana? Ya enggak. Paling jam-jam, ya. Apakah makanan yang berlimpah selalu setiap saat dia makan? Enggak. Paling maksimal sehari 3 kali. Kadang-kadang karena kesehatan yang kurang memungkinkan, orang kaya raya bisa beli apapun, makannya banyak dipantang. Enggak boleh makan yang enak-enak. Enggak boleh makan yang pakai garam, pakai gula, nggak boleh makan yang berminyak, bersantan, gorengan-gorengan yang itu enak itu, ya, yang berlemak. Nggak boleh juga makan sayur-sayuran, nggak boleh, karena ada asam urat tinggi. Sekali makan kacang-kacangan, makan sayur-sayuran hijau, langsung sakit kakinya gitu ya, nggak bisa jalan. Nggak boleh makan daging-dagingan, karena apa? Karena kolesterolnya tinggi gitu ya, kadar gulanya tinggi umpamanya ya. Kemudian tensinya juga tinggi. Apa yang harus dia makan? Yang nggak berasa, sayur bening yang tidak digoreng, bumbunya nggak digoreng dan seterusnya. Nggak enak. Kekayaannya banyak. Jadi apa yang dinikmati dari harta? Oleh karena itulah makan harta itu halalnya dihisab, haramnya diadab. Jadi beban. Aku, kata Nabi SAW, berdiri di pintu surga. Aku lihat kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Adapun orang-orang pemilik kekayaan tertahan oleh hisab. Ketika para ahli neraka semuanya sudah dimasukkan ke dalam neraka. Aku pun berdiri di pintu neraka, maka umumnya orang-orang yang memasukinya adalah para wanita. Termasuk wanita-wanita muslimah. Oleh karena itulah maka penghuni surga yang terbanyak itu fuqara dan masakin. Masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ittala'tu 'alal fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke surga, maka aku lihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan aku melihat neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Dari sinilah kita mengetahui bahwa penghuni surga yang paling banyak itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Dan itu bisa kita fahami pertama karena waktunya lebih banyak untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak terlalu tergoda, terseret oleh urusan dunia. Apa yang dia bisa lakukan untuk urusan dunia secara ekonomi, dia nggak punya modal untuk usaha. Secara politis dia nggak punya porsi untuk berpolitik, nggak punya kepercayaan orang untuk ikut berkiprah di dunia politik. Secara sosial juga begitu. Kalau toh terlibat secara sosial, jadi tenaga kasarnya, ya paling jadi tukang angkut-angkut sampahnya dan seterusnya. Terhinakan, terendahkan, dan itu menggugurkan dosa-dosanya. Makanya waktu kosongnya, waktu luangnya jauh lebih banyak, dan itu mereka pergunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Berdasarkan hari itulah maka penghuni surga yang paling banyak adalah orang fakir, orang miskin. Makanya disebut bahwa dunia itu nerakanya orang miskin, surganya orang kaya.
Dunia nih. Karena kebanyakan orang miskin di dunianya menderita, orang kayanya senang, adapun nanti di akhirat sebaliknya. Ya. Neraka dunia akan menjadi surga akhirat bagi orang-orang fakir dan miskin. Surga di dunia akan menjadi neraka di akhirat bagi orang-orang kaya. Nah, sekarang sebaliknya di surga itu apakah lebih banyak laki-laki atau lebih banyak wanita? Tadi disebutkan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Apakah maknanya ini penghuni wanita surga di kalangan wanita itu jauh lebih sedikit dari kaum laki-laki? Dulu ini pernah menjadi pembicaraan seru antara para sahabat laki-laki dan para sahabat wanita. Laki-laki dan wanita itu membicarakan siapa yang paling banyak penghuni surga. Kata para wanita, wanita lebih banyak. Kata kaum laki-laki, enggak, laki-laki paling banyak, lebih banyak. Dan itu terjadi ketika Nabi SAW masih sudah wafat. Yang diskusi, yang berdebat tentang masalah ini dari kalangan tabi'in. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin seorang ulama tabi'in. Beliau berkata, ikhtasama rijal wan nisa ayyuhum aktsaru fil jannah. Laki-laki dan wanita berdebat, siapa jumlah terbanyak di kalangan mereka di dalam surga. Untuk apa mereka berdebat? Disebutkan imma tafakharu wa imma tadzakaru. Ar-rijalu fil jannah aktsar am nisa. Mungkin mereka itu pertama dalam rangka berbangga-bangga, lebih bangga menjadi laki-laki lah, lebih banyak di surga kata wanita, lebih bangga wanita karena lebih banyak wanita di surga. Maka fasa'alu Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Lalu ternyata kata Abu Hurairah, penghuni surga terbanyak itu wanita, bukan laki-laki. Dan Abu Hurairah berhujjah dengan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badr. Wallati taliha ala adwa'i kawkabin darriyin fis sama likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan yura mukhu sawqihima min wara'il laham wa ma fil jannati azab. Kata Nabi SAW, sesungguhnya rombongan awal yang masuk ke dalam surga, wajah mereka itu seperti bulan pada malam purnama. Cerah, bercahaya, sumringah. Kelihatan bahagianya, kelihatan senangnya. Masuk surga. Adapun rombongan yang keduanya, wajah mereka itu seperti bintang yang paling terang di langit. Apa namanya bintang kejora gitu bahasa kitanya? Bintang kejora itu katanya bintang yang paling terang. Dan setiap satu penghuni surga memiliki 2 istri. Yang sumsum dari betis si istri tersebut terlihat dari balik dagingnya saking cantiknya. Dan tak ada seorang pun penghuni surga yang jomblo, yang menyendiri. Bayangkan kalau satu laki-laki di surga punya 2 istri, berarti siapa yang lebih banyak? Ya tentu saja lebih banyak wanitanya. Semuanya punya minimal 2 orang istrinya. Dan ada yang lebih. Oleh karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu an
menjelaskan yang paling banyak di kalangan penghuni surga adalah wanita dibanding laki-laki. Dan ada lagi pendapat, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan laki-laki lebih banyak daripada wanita. Berdasarkan hadis Nabi SAW menyatakan ra'aitu kunna aktsaru ahlin nar. Kata Nabi SAW, aku melihat kalian hai para wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Apakah ini menunjukkan bahwa yang masuk surga di kalangan wanita itu berarti lebih sedikit? Dijawab oleh para ulama. Tidaklah mesti kalau para wanita lebih banyak masuk ke dalam neraka, tidak berarti bahwa para wanita yang masuk ke dalam surga itu sedikit. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ketika memadukan, mengkompromikan dua hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar, karena jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Apalagi nanti menjelang hari kiamat. Jumlah wanita itu 5 kali lipat dari kaum laki-laki. Dan bisa jadi yang karena jumlah wanita itu lebih banyak daripada laki-laki, bisa 1 berbanding 5, bahkan bisa lebih, maka wanita lebih banyak yang ke surga, lebih banyak juga yang ke neraka. Itu yang pertama. Kedua, kata Imam Ibnu Hajar, hadis Abu Hurairah itu menunjukkan bahwa wanita lebih banyak di surga. Karena satu laki-laki penghuni surga memiliki 2 istri. Kata Imam Ibnu Hajar, istri yang menjadi pasangan ahli surga tidak berarti itu wanita yang pernah hidup di dunia. Mungkin mereka hanyalah bidadari-bidadari surga. Mereka itu bukan manusia yang pernah diturunkan untuk hidup di muka bumi, tapi bidadari-bidadari yang memang diciptakan di surga untuk menjadi pasangan bagi laki-laki soleh yang pernah hidup di dunia. Berdasarkan hal itulah maka Imam Ibnu Hajar menyatakan 2 hadis yang tadi tidaklah bertolak belakang, bahkan saling melengkapi. Pertama, hadis yang menyatakan bahwa setiap satu laki-laki punya 2 istri di surga minimalnya. Dengan hadis yang menyatakan bahwa kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka. Kedua hadis itu tidak bertolak belakang, tapi saling melengkapi dan memberikan makna yang lebih gamblang dan lebih jelas. Sehingga ada 2 jawaban yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar. Pertama, karena memang jumlah wanita yang hidup di dunia jauh lebih banyak daripada laki-laki. Bisa 5 kali lipatnya. Kalau setengah-setengah ke surga, setengah ke neraka juga sudah menjadi apa? Sudah menjadi penghuni terbanyak baik di surganya atau di nerakanya. Yang kedua yang dimaksud dengan wanita lebih banyak di surga bukan berarti wanita yang pernah hidup di dunia, tapi mereka adalah bidadari surga. Pertanyaan sekarang, apakah manusia-manusia, baik laki atau wanita yang pernah hidup di dunia, bukan bidadari surga nih, wanita-wanitanya wanita-wanita manusia biasa yang pernah hidup di dunia, mana yang lebih banyak di surga, apakah laki-laki ataukah wanita-wanita yang hidup di dunia? Maka dijawab oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Al-Qurtubi, anna nisa yakunna aktsaru ahli nar qabla syafa'ah wa khuruji usatil muwahhidina minan nar
fa idza kharaju minha bi syafaati syafi'in wa rahmati arhamir rahimin kunna aktsar ahlil jannah. Kata Imam Al-Qurtubi ketika memadukan dua hadis tadi, bahwa para wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak, itu awal mula seusai hisab, kebanyakan para wanita ke neraka. Sebelum dilaksanakannya syafaat atau diberikannya syafaat, sebelum dikeluarkannya para wanita durhaka di dunia, kemudian mereka masuk dulu ke dalam neraka. Jadi kebanyakan wanita walaupun muslimah masuk dulu ke dalam neraka karena dosa-dosanya. Tapi setelah mereka dikeluarkan dari neraka, baik karena syafaat orang-orang yang beri syafaat atau karena rahmat dari Allah yang arhamur rahimin, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka para wanita lah yang menjadi penghuni surga yang paling banyak. Ada memang nas hadis yang menerangkan bahwa wanita yang masuk surga itu sedikit. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Abu Ya'la dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Kata Amr bin As, bainama nahnu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadha sya'b idh qala unzuru hal tarawna syai'a faqulna nara ghurbanan fiha ghurabun a'sam ahmarul minqar wa rijlain. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata minan nisa illa man kana minhunna mithla hadzal ghurab fil ghurban. Suatu saat kami bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat. Tiba-tiba beliau berkata, perhatikan ke atas. Apa yang kalian lihat? Apakah kalian melihat sesuatu? Kami menjawab, kami melihat para burung gagak. Burung gagak kan biasanya warnanya hitam ya. Tapi di antara sekian banyak burung gagak, ada burung gagak yang bercampur putih dan pamatuk naon bahasa Indonesia. Pamatuknya, paruhnya berwarna merah dan juga kedua kakinya. Ada sedikit sekali di antara semua gagak yang warna bulunya hitam, ada yang bercampur putih bulunya dan paruhnya serta kedua kakinya itu warnanya merah. Tapi jarang sekali. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga di kalangan para wanita dari kalangan umatku. Muslimah berarti, kecuali taubahnya seperti jumlah gagak yang warnanya paruhnya merah tadi di kalangan gagak-gagak yang seluruhnya warnanya hitam. Ini menunjukkan jarang wanita yang masuk surga. Dan itu menjadi dalil bahwa para wanita tersebut memang sedikit sekali yang masuk surga. Dan hadis ini sahih sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, dan menunjukkan bahwa para wanita yang masuk secara langsung ke dalam surga itu hanya sedikit. Jarang. Kebanyakan mah apa? Kebanyakan mah mereka menjadi penghuni neraka. Para wanita sampai menjawab, kenapa demikian? Kenapa para wanita lebih banyak masuk ke dalam neraka? Kata Nabi SAW, bikufrihinna, karena kekufuran mereka.
Ditanya lagi, ayakfurna billahi wa rasul, apakah karena kekufuran kepada Allah dan Rasulnya? Dijawab bukan. Yakfurnal ashir. Tapi mereka itu kufur kepada suami-suaminya, kufur nikmat, kufur kepada jasa suaminya. Seandainya seorang istri memiliki kebaikan sebanyak buih di lautan, banyak kebaikan kepada suaminya, dia melayani suaminya, menyenangkan suaminya, pokoknya membuat suaminya senang dan bahagia. Pahala wanita ini banyak. Lalu suatu saat sang istri melihat satu kejelekan, satu kesalahan dari suaminya, lalu berkata, Ma ra'aitu ka khairan qat. Aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari dirimu. Terhapus semua kebaikan itu. Pahala-pahala dari ibadahnya, pahala-pahala dari pelayanannya kepada suami terhapus dengan hanya ucapan yang enteng dan ringan. Umumnya para wanita kan melupakan jasa suami. Sekian banyak jasa suami tertutup oleh satu kesalahan kecil suami. Dengan mengatakan selama berumah tangga gak pernah bahagia. Padahal bahagia terus, hanya sekali itu saja. Selama berumah tangga selalu saja begini, selalu saja begini. Padahal hanya sekali dua kali begitunya. Kebanyakan senang, bahagia. Terhapus seluruh kebaikan para istri tersebut. Makanya hati-hati para wanita. Jaga nih mulut, jangan sampai menafikan, jangan sampai melupakan jasa kebaikan-kebaikan banyak dan besar dari suaminya dengan mengucapkan hal-hal seperti itu. Terhapus semuanya. Kufur nikmat, kufur terhadap jasa-jasa suami. Itu yang menjadi penyebab kebanyakan wanita itu penghuni neraka. Wanita yang langsung masuk surga pertama kali tanpa ke neraka dulu dari kalangan wanita-wanita muslimah adalah taubahnya seperti burung gagak yang paruhnya merah di kalangan lautan burung gagak yang semuanya warnanya hitam. Alias jarang sekali. Dan ini sudah diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi tadi. Maksud dari hadis ini adalah wanita yang langsung masuk ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Ini sedikit dan amat sangat jarang. Adapun setelah wanita tersebut diazab terlebih dahulu dalam neraka, kemudian diangkat satu demi satu ke dalam surga, baik karena adanya syafaat. Syafaat dari anaknya mungkin, syafaat dari muridnya mungkin, syafaat dari para pemberi syafaat. Terus ada rahmat dari Allah Azza wa Jalla yang Arhamar Rahimin. Satu demi satu diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga sampai semuanya beres. Maka para wanita menjadi penghuni surga yang paling banyak. Jadi kalau ada keterangan yang menyatakan wanita menjadi penghuni surga yang paling sedikit, maknanya itu adalah pertama kali. Memang sedikit awal-awal. Kebanyakannya masuk ke dalam neraka. Dan kalau ada keterangan dari hadis dan sahih yang menunjukkan wanita menjadi penghuni surga yang paling banyak, itu maksudnya adalah setelah para wanita ahli maksiat ini dikeluarkan dari api neraka. Setelah azabnya lunas sama siksanya, baru dimasukkan mereka ke dalam surga. Jadilah para wanita menjadi penghuni surga yang paling banyak. Sehingga tidak ada bertolak belakang antara dua keterangan yang seperti bertentangan tadi, tidak. Kedua-duanya didudukan secara proporsional pada maknanya masing-masing. Itulah tentang para wanita. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana nasib anak-anak di surga? Maksudnya anak-anak yang ketika di dunia meninggal ketika dia belum baligh.
Baik anak-anak itu anak-anak orang muslim ataupun anak-anak orang kafir, anak-anak orang musyrik. Mereka belum tahu apa-apa, belum melakukan kekafiran, belum melakukan kemusyrikan, terus mati dalam keadaan mereka belum balik. Bagaimana nasib mereka? Ini akan menjadi pembicaraan kita di hari Senin yang akan datang. Nasib anak-anak di akhirat nanti ya. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Nah, syukron Ustaz atas penjelasannya dan kami undang antum semua para pendengar juga pemirsa untuk bisa bertanya jawab dengan Al Ustaz mengenai materi yang tadi disampaikan oleh Al Ustaz. Dan kami silakan bisa bertanya melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari di mana Pak? Dari siapa di mana Pak? Pak Jaja. Pak Jaja di Subang. Mana Pak Jaja? Barakallahu fiik Pak Ustaz. Wa fika barakallah. Pak Jaja langsung dengarnya di telepon aja ya, jangan di radio. Ya. Itu mau itu Pak Ustaz, kan bentuk fisik orang penduduk surga sama itu udah tahu gitu. Kalau bentuk fisik orang ini apa? Orang penduduk alam mahsyar sama alam kubur gimana itu Pak Ustaz? Atur nuhun, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana bentuk fisik penghuni neraka dan alam kubur ya? Alam mahsyar. Iya, kalau di neraka kita sudah tahu penduduk neraka itu nanti besar sekali. Sampai giginya aja sebesar gunung Uhud. Itu giginya. Bagaimana mulutnya? Sampai ketebalan kulit ahli neraka mencapai 3 mil. Kebayang bagaimana badannya. Sampai satu tempat duduk ahli neraka, satu orang ahli neraka menempati satu tempat duduk yang jaraknya sejarak antara Mekah dan Madinah. 500 km tuh satu tempat duduk. Itu para ahli neraka. Adapun bagaimana ukuran dan kondisi fisik mereka di alam mahsyar, juga di alam kubur, maka ukuran mereka tidak ada keterangannya. Kalau ahli surga, ukurannya seukuran Nabi Adam alaihissalatu wassalam, setinggi 60 hasta. Hampir 30 meter lah tingginya. Ahli neraka jauh lebih besar lagi. Adapun sebelum ke surga, sebelum ke neraka, ketika dikumpulkan di alam mahsyar, ketika dihisab, ketika nyebrang sirat, ketika ditimbang, tidak ada keterangan tentang hal itu. Bagaimana juga ukuran mereka di alam kubur, ketika memperoleh baik nikmat kubur ataupun azab kubur, tentang ukuran mereka tak ada keterangan tentang masalah itu. Kalau ini tidak diterangkan oleh syariat, oleh Al-Quran atau Sunnah, berarti membicarakan ukuran manusia di alam mahsyar dan di alam kubur bukan bagian dari agama ini. Kita tawakuf ya. Yang jelas bagaimanapun ukurannya, tapi yang jelas orang-orang yang hidup di alam barzah ataupun di alam mahsyar adalah orang yang memang pernah hidup di alam dunia, beramal untuk kemudian dihisab dan diberikan balasan sesuai dengan jenis amal masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi antum semua yang akan bertanya secara langsung kepada Al Ustaz, bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, kita bacakan terlebih dahulu pesan dari pertanyaan lewat pesan singkat Ustaz sebelum kita ada penelpon yang masuk. Dari Ummu Arif di Cimahi Utara. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya makna dari surat Hud ayat 107 dan 108
yang menyatakan surga dan neraka kekal selama ada langit dan bumi, kecuali kalau Allah menghendaki lain. Jazakallahu khairan. Taib, barakallahu fiik. Ya, surga dan neraka kekal selama ada langit dan bumi, kecuali kalau Allah menghendaki. Iya, ini menunjukkan kekekalan surga dan neraka. Langit dan bumi maksudnya adalah langit dan bumi kelak di akhirat. Karena langit dan bumi sekarang di dunia sudah hancur. Nanti dengan hancurnya dengan kiamat sudah hancur semuanya. Lalu nanti dibentangkan langit dan bumi yang berbeda. Bukan langit bumi yang seperti sekarang kita tempati ini. Nah itu abadi. Seabadi surga dan neraka. Kecuali kalau Allah menghendaki lain menghancurkan itu, ya akan dihancurkan. Tapi Allah tidak akan menghendaki itu. Sesuai dengan janji Allah Azza wa Jalla bahwa surga dan neraka itu kekal. Tentang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun atau khalidina fiha abada. Mereka lah para ahli surga, mereka itu kekal dalamnya selama-lamanya. Ahli neraka juga begitu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul maknanya kufur kepada Allah dan Rasul. Maka bagi dia neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Orangnya kekal otomatis tempatnya juga kekal. Surga dan neraka kekal. Surga dan neraka tidak diciptakan untuk binasa, untuk fana. Tidak. Oleh karena itulah maka ayat tadi menunjukkan kekekalan surga, kekekalan neraka, dan kekalnya para penghuni surga dan para penghuni neraka tersebut. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi antum yang akan bertanya secara langsung. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Pak Dadan. Silakan Pak Dadan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau menanyakan ini dalam Al-Quran ada biidnillah gitu ya. Maksud biidnillah itu apa? Ada yang mengatakan itu takdir gitu. Jadi pesan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, tadi sudah terjawab apa yang dimaksud dengan biiznillah. Dengan izin Allah. Maknanya dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan ketetapan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kalau dengan izin Allah itu terjadi. Maksudnya dengan ketetapan Allah terjadi. Kalau tidak ada izin dari Allah, maksudnya tidak ada ketetapan dari Allah Azza wa Jalla, tidak akan terjadi. Sehingga al-izin di sana adalah disebut dengan izin kauni. Izin kauni itu takdir, bukan izin syar'i. Adapun kalau izin syar'i belum tentu terjadi. Seperti contoh umpama Allah tidak mengizinkan seorang muslim pun berbuat syirik. Allah tidak mengizinkan manusia melakukan dosa kejahatan. Baik mabuk, judi, zina, maling, dan seterusnya. Allah tidak izinkan. Apakah yang tidak Allah izinkan secara syar'i itu terjadi atau tidak? Terjadi. Orang banyak berjudi. Orang banyak bermabuk ria. Orang banyak berzina. Orang banyak maling. Padahal itu tidak diizinkan secara syar'i oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap terjadi. Nah, oleh karena itulah maka kalau yang dimaksud izin di sana adalah izin syar'i, maka izin syar'i belum tentu terjadi. Tapi kalau izin yang dimaksud adalah izin kauni, mananya takdir, mananya ketetapan Allah, maka tidak akan terjadi. Kalau tidak diizinkan oleh Allah. Dan apa yang diizinkan atau artinya yang ditetapkan, ditakdirkan pasti terjadi. Kullu ma sya'akana wa ma lam yasha lam yakun.
semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang dimaksud bukan kehendak secara syar'i, tapi kehendak secara kauni. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, maksudnya tidak Allah takdirkan, tidak Allah izinkan, tidak Allah tetapkan, itu tidak mungkin terjadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan sekali lagi menunggu penelpon yang masuk. Baik, kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Maaf. Dari hamba Allah di Bandung. Apakah boleh kita bilang ke istri, engkaulah bidadari surga, sementara di penjelasan tadi bidadari surga itu bukanlah pasangan kita di dunia, katanya. Iya, dalam rangka ngegombal boleh, dalam rangka menyenangkan hati istri, ya boleh, dan semua orang tahu, bukan itu yang dimaksud. Ya, bidadari surga itu tidak pernah hidup di alam dunia, tapi diciptakan di surga dan diciptakan untuk menjadi pasangan bagi ahli surga dan kekal abadi selama-lamanya di sana beserta ahli surga. Jadi kalau umpamanya kita mengatakan engkaulah bidadari surga bagiku, baik begitu ataupun engkau tak ubahnya seperti bidadari surga, baik memakai seperti atau memakai tanpa memakai seperti, maka itu dibolehkan. Ya, cuma kalau dengan tanpa seperti itu mubalaghah, lebih katakanlah pujiannya itu berlebih-lebihan, tapi tidak sampai pada taraf yang terlarang. Umpamanya anta kal qamari lailatul badr, anta kasyamsi, engkau ini seperti bulan pada malam pertama, engkau itu seperti matahari. Ini pujian. Tapi ada pujian yang lebih kuat lagi daripada anta syamsun, anta badrun. Engkaulah matahari, engkaulah bulan di malam purnama. Pujian seperti ini disebut memiliki tingkat balaghah yang lebih tinggi. Tapi bukan yang dengan makna yang sebenarnya. Hanya dalam rangka memuji. Engkaulah matahari. Padahal orang bukan matahari. Engkaulah bulan. Padahal orang bukan bulan. Tapi penyebutan tersebut menunjukkan pujian yang luar biasa kepada orang itu. Dan itu tidaklah termasuk hal yang terlarang. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan yang penelpon tadi yang sempat masuk. Kita angkat kembali. Kami tunggu, ya. Baik, pertanyaan dari pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustaz, apa keluarga akan bertemu di surga, katanya? Tergantung. Kalau semuanya ke surga, ya akan bertemu di surga. Sudah juga kita terangkan apakah keluarga akan bertemu di alam kubur? Ya, kalau mereka memperoleh nikmat kubur, ya bisa berjumpa. Kecuali kalau memperoleh azab kubur, ya mereka terikat dengan azab itu. Apakah di surga mereka berjumpa antara keluarga, ayah dengan anak, adik dengan kakak? Iya. Kalau mereka semuanya ke surga. Kecuali kalau salah satu dari mereka masuk ke neraka, ya tidak akan berjumpa. Tapi kalau masuk, ya semuanya masuk surga. Walaupun level mereka berbeda. Level surganya berbeda. Karena apa? Karena perbedaan tingkat ibadah, keimanan, dan amal soleh. Tapi terkatrol orang yang ada levelnya di bawah terkatrol ke atas. Sebagaimana firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dengan keimanan. Kami akan gabungkan anak-anak mereka bersama ke orang tuanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ayat ini adalah Allah akan memasukkan anak-anak dari orang-orang beriman selevel dalam tingkatan surga dengan orang tua mereka, walaupun amal ibadah mereka itu berbeda. Umpama orang tuanya itu soleh banget, level surganya lebih tinggi. Anak-anaknya asal-asalan, tapi memenuhi standar minimal masuk surga.
sehingga berada di level surga yang paling rendah. Maka salah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tua yang soleh seperti itu, dikatrollah anaknya ke level yang selevel dengan orang tuanya. Karena tidak ada kebahagiaan bagi siapapun kecuali melihat orang-orang yang dicintainya itu juga sama-sama bahagia dengan mereka. Coba kita yang sudah berumah tangga, punya anak gitu ya. Kemudian piknik sendiri gitu. Ke tempat-tempat yang indah, yang menyenangkan. Nggak seru tuh. Ingat ke istrinya, ingat ke anaknya gitu ya. Tapi begitu piknik itu bareng-bareng dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucu, dengan menantu, semuanya. Bagi kakek-kakek, nenek-nenek. Senang. Ya. Dianya sendiri tidak menikmati umpamanya pikniknya, pemandangan. Tapi dia melihat kebahagiaan anak cucu. Sudah sesuatu banget. Itu di dunia loh. Apalagi di akhirat nanti. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan yang datang dari Pangkal Pinang, dari pendengar radio Amuba. Ada telepon, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk Ustaz. Siapa di mana, Bu? Dari Ros Jakarta, Ustaz. Silakan, Ibu Ros di Jakarta. Bagaimana seorang wanita itu bertobat apabila dia kufur terhadap suaminya yang telah meninggal dunia? Itu aja, Ustaz. Baik, barakallah. Jazakillahu khair. Ya, jazakillahu khair. Iya. Ketika suaminya masih hidup, si istri ini durhaka. Lalu suaminya meninggal. Bagaimana cara tobatnya? Iya, cara tobatnya misal, ya. Kemudian dia bertekad bila punya suami lagi tidak akan seperti dulu. Banyak-banyak berdoa untuk suami. Mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, mendoakan nikmat kubur, mendoakan surga bagi suaminya. Urus harta peninggalannya, urus anak-anaknya dengan sebaik-baik pengurusan. Jalin silaturahmi dengan sahabat-sahabat atau kerabat dari suaminya. Dan kalau dia menikah lagi, punya suami baru, ralat semua kesalahan ke suami pertama dulu. Kemudian berkhidmatlah kepada suami yang baru ini dengan semaksimal yang dia bisa, dengan sebaik-baik. Jangan kufur lagi kepada suami seperti yang pernah dilakukan kepada suami yang pertama. Kalau dia menikah lagi. Tapi kalau dia tidak menikah lagi, baik karena memang sudah sepuh umpama, tidak punya minat lagi, atau pengen tapi belum ada yang laku, belum ada yang melirik, akhirnya tidak menikah sampai akhir hayat, ya bertobat dengan cara seperti yang tadi. Doakan suaminya, doakan rahmatnya, ampunannya, surganya, dan seterusnya. Dan berbuat baiklah ke setiap orang yang disayangi, dikasihi oleh suaminya. Berbuat baik ke anak-anaknya, baik anak kandung dia ataupun anak tiri. Umpamanya suaminya dulu punya anak dari yang lain, berarti anak tiri kan, urus yang benar. Sayangi, cintai yang benar. Ya. Atau kalau ada orang tuanya, orang tua dari suami berarti mertua, maka berkhidmatlah kepada mertuanya. Kepada adik dan kakak dari suami ini. Ya. Hanya dengan cara itu insya Allah bisa terperbaiki. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecilkan radio terus segera, bisa putus. Mudah-mudahan entah Ustaz. Ya, silakan. Betul Ustaz, yang saya terima ya. Iya. Tolong dijelaskan mandi jenabah yang benar. Apakah sama dengan mandi biasa, Ustaz? Udah. Mohon, atau Ustaz itu sudah biatur, mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang surga ke mandi janabat.
Aki-aki. Ada 2 jenis mandi janabat. Pertama mandi adi, kedua mandi syar'i. Mandi adi adalah mandi biasa. Asal seluruh bagian tubuh terbasahi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan seluruh bagian-bagian yang tersembunyi dari tubuhnya. Di bawah ketiak, di balik telinganya, di selangkangannya, sela-sela jari kaki, jari tangan. Semuanya itu terbasahi. Bagaimanapun caranya. Baik caranya itu dengan dibanjur pakai gayung gitu ya. Atau pakai shower. Atau di pancuran. Atau nyebur ke kolam. Ke kolam renang. Jebur langsung. Kerlep. Semuanya terbasahi udah ke atas. Maka sah mandinya. Dia suci dari hadas. Suci dari najis. Kalau dia junub. Baik junub karena hubungan suami istri ataupun junub habis haid, beres suci dari haid, dari nifas, lalu nyebur aja ke kolam, kemudian semuanya terbasahi, sudah. Itu mandi adi. Tapi dia sudah suci. Dia suci dari hadas ataupun dari najis, ya. Bisa langsung sholat ya bisa. Karena sudah suci. Sudah menghilangkan hadas kecil apalagi termasuk juga hadas besar. Kalau hadas besar saja sudah hilang apalagi hadas kecil. Bisa langsung sholat ya bisa. Tapi dia hanya memperoleh pahala dari mandinya saja. Dan memperoleh juga kesucian baik dari hadas ataupun dari najis. Itu cara yang pertama. Cara kedua disebut dengan mandi yang syar'i. Menerapkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dalam hal mandi, adab-adab mandi. Pertama dicuci dulu kedua tangannya sampai pergelangan. Lalu cuci farajnya. Setelah itu berwudulah seperti berwudu mau sholat. Setelah itu baru banjurkan itu air ke seluruh tubuhnya, ke kepalanya gitu ya. Ratakan. Ketika meratakannya boleh pakai sampo, boleh pakai sabun. Kalau mandi nggak pakai sampo, nggak pakai sabun, sah nggak? Ya sah. Di zaman Nabi SAW nggak ada sabun, nggak ada sampo. Di kita ada, sekarang boleh ratakan. Lalu bilas lagi. Dipastikan seluruh bagian tubuh kita tercuci, terairi. Jangan sampai ada yang terlewat, yang tersembunyi-sembunyi seperti di bawah ketiaknya, di balik, di lehernya, di bawah dagunya jangan sampai kelewat. Kemudian telinganya juga, ya. Kemudian di sela-sela selangkangannya, di lipatan-lipatan sikut ataupun lututnya kalau mandinya sambil jongkok. Jangan sampai itu terlewat, terbasahi karena jongkok berarti terlipatkan si kaki ya. Bagian dalam dari lututnya, bagian belakang lututnya nanti tidak terairi, harus terairi. Terus sela-sela jari kaki ataupun jari tangan. Itu mungkin saja luput, terlewat. Nah jangan sampai digosok jari-jarinya, diselai-selai gitu. Nah seperti itu. Nah setelah beres semuanya baru beres. Dia memperoleh 3 hal. Pertama pahala mandi. Kedua kesucian. Suci dari hadas dan suci dari najis. Yang ketiga dapat pahala menerapkan sunnah Nabi SAW dalam hal mandi. Ya, dan yang inilah yang terbaik. Lakukan mandi secara syar'i. Ya, adapun kalau mandi seperti yang banyak dilakukan oleh para wanita ketika tidak sedang junub, atau para pemuda ketika mandi rambutnya tidak dibasahi. Wanita kan kalau mandi rambutnya tidak dibasahi karena mungkin ribet memang. Maka itu mah mandi secara adi tapi tidak mandi secara syar'i. Maka kalau dia junub
tetap dia junub kalau si rambutnya tidak dibasahi. Kalau dia tidak junub dengan mandi seperti itu nggak boleh langsung sholat, dia wajib berwudu. Oleh karena itulah maka sebaiknya lakukan untuk laki-laki mandi secara syar'i. Terapkan sunnah Nabi SAW dalam hal itu, maka insya Allah dapat pahala atau 3 poin yang tadi. Pahala mandi dapat, kesucian dapat, dan pahala menerapkan sunnah dalam hal mandi juga dapat ya. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat datang dari pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang. Ustaz, apakah nantinya semua umurnya sama antara ayah, anak, dan yang lainnya saat di surga nanti? Iya, apakah umurnya sama? Umur tidak lagi dihitung di surga. Tapi kondisi para ahli surga semuanya sama dalam kondisi seperti usia 30 tahunan. 30 tahunan itu adalah puncak kematangan. Pertemuan antara kedewasaan, kematangan, dan puncak dari stamina. Jadi sekitar usia 30 tahunan usia para ahli surga nanti. Dan itu tetap stag, tidak akan menua. Tidak akan berubah menjadi melemah atau si kulitnya yang tadinya kencang menjadi ada wrinkle teh ada keriput-keriputnya gitu, enggak. Itu tetap stagnan. Bahkan semakin hari semakin ganteng untuk laki-laki, semakin cantik untuk wanita. Kita sudah terangkan setiap ahli surga terkena dengan angin surga, maka bertambahlah kegantengan mereka dan kecantikan mereka. Stamina mereka tidak pernah berkurang, tidak pernah turun. Kalau sekarang umpah di dunia pas menikah sedang puncak-puncaknya stamina, kita gagah kuat. Tapi setelah puluhan tahun, belasan tahun, sudah usia 40 tahun, 50 tahun, segala-galanya menurun. Itu di dunia. Adapun di surga maka tidak ada penurunan keadaan yang baik seperti itu, malah yang ada peningkatan dan meningkat terus ya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali terakhir ya, mengangkat penelpon yang masuk. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Bu Yati. Tolong. Oh, silakan Bu Yati. Bu Yati, silakan. Ya Ustaz, ke ini doa Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apakah itu boleh untuk wanita? Kan imam itu kan Ustaz untuk laki-laki. Kita boleh nggak berdoa itu Ustaz? Kita aja Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati di Melonggrin. Ya. Boleh Ibu. Wanita boleh berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukankah ini waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam, pemimpin bagi orang bertakwa. Kalau wanita kan tidak menjadi pemimpin. Wanita tetap menjadi pemimpin di levelnya. Nabi SAW menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, terus wal mar'atu ra'iyatun fi ahli baitih wa mas'ulatun an ra'iyatih. Gitu ya. Wanita pun pemimpin di rumah tangganya, di rumah suaminya. Ketika suaminya tidak ada, dia yang bertanggung jawab atas rumahnya, atas anak-anaknya. Dan kelak akan ditanya tentang kepemimpinannya. Semua orang pemimpin untuk levelnya masing-masing. Minimal dia pemimpin untuk dirinya sendiri. Dan ada pemimpin untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya di bawahnya. Istri menjadi pemimpin bagi anak-anaknya, bagi keluarganya selama suaminya tidak ada, dan kelak akan ditanya pertanggungjawabannya, ya. Nah, untuk level manapun pemimpin itu dibutuhkan ketakwaan.
Oleh karena itu para wanita bagus untuk berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam doa ini ada dua yang kita minta, yaitu menjadikan pasangan hidup kita dan anak-anak turunan kita terus sampai cucu. Dzurriyyah itu tidak hanya anak tapi sampai cucu ke bawah. Itu menjadi sumber kebahagiaan bagi kami. Maknanya jadikan pasangan dan anak-anak turunan jadi orang soleh. Jadi yang dimaksud qurrata ayun. Qurrata ayun itu bahasa kitanya maknanya sumber kebahagiaan. Bukan keindahan pandangan, bukan. Tapi yaitu ungkapan untuk bahagia gitu. Orang Sunda bilang tiis ceuli herang mata. Itu bukan makna yang sebenarnya, dicabak celina tiis, matana ditinggali herang. Bukan begitu. Tiis ceuli herang mata itu artinya bahagia. Nggak banyak keburukan yang didengar, nggak ada keburukan yang didengar, nggak ada keburukan yang dilihat. Semua yang dilihat, yang didengar itu menyenangkan, membahagiakan. Bikin adem, bikin tentrem, bikin damai, bikin nyaman. Qurrata ayun itu begitu maknanya, bahagia. Dan tidak ada yang membuat seorang bahagia kecuali melihat pasangannya dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu yang paling membahagiakan. Walaupun anak umpamanya pintar ya, rajin umpamanya membantu orang tuanya gitu ya, berprestasi di sekolahnya. Tapi tidak sholat atau sholatnya umpamanya belang-belang. Tapi umpamanya tidak pernah kelihatan membaca Al-Quran gitu. Tidak pernah terlihat saum sunat kecuali Ramadan saja gitu ya. Bagaimana perasaan orang tua? Kurang sempurna ini kebahagiaan. Berdasarkan hal itulah maka pertama yang diminta, kebahagiaan yang disebabkan oleh pasangan hidup, baik suami ataupun istri dan anak-anak. Menjadi anak-anak atau pasangan hidup yang soleh. Itu yang bikin bahagia. Yang kedua, meminta kepada Allah agar diri kita dijadikan sebagai orang yang memimpin yang dilandasi dengan ketakwaan. Termasuk istri ada seorang pemimpin di rumah suaminya. Bagi anak-anaknya ketika suaminya tidak ada. Ya. Nah, jangan sampai mumpung suaminya tidak ada, diktator dia ke anak-anaknya. Ya. Kemudian dia berbuat tidak adil, berbuat segala macam yang dilarang, maka akan timbul masalah nantinya. Jadi jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa di levelnya masing-masing, termasuk untuk para wanita ya. Tapi cukup ya sampai di sini karena nanti jam 8 kita ada kajian lagi kitab Ad-Da'wah Dawa. Insyaallah kita akan berjumpa kembali melanjutkan kajian ini di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.